Selamat bertemu kembali teman-teman. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman membahas mengenai keterampilan penting yang sangat dibutuhkan di dalam bekerja, yaitu teamwork skill atau keterampilan bekerja sama. Nah, kenapa sih keterampilan ini penting? Karena apapun pekerjaan dan tanggung jawab teman-teman, apakah teman-teman sebagai frontliner, sebagai spesialis, atau sebagai support, selalu ada keterkaitan atau interdependensi dengan orang lain. Sehingga untuk bekerja dan berkinerja, teman-teman pasti memerlukan orang lain. Nah, untuk memberikan contoh apa itu teamwork skill dan kenapa penting, saya akan menyampaikan sebuah cerita mengenai Lisa dan Rini, yang kebetulan mereka sama-sama bekerja sebagai staf pada divisi call center dari sebuah perusahaan telekomunikasi yang membagi kerja stafnya di dalam 3 shift. Lisa sudah menjalani pekerjaan sebagai staf call center sudah lebih dari 2 tahun, sementara Rini masuk pada bulan ke-5. Walaupun mereka agak jarang bertemu dalam shift kerja yang sama, hubungan pribadi mereka cukup baik. Karena kebetulan mereka menjadi anggota pada sebuah klub kebugaran yang sama. Nah, suatu hari mereka bekerja dalam shift yang sama. Dan tanpa sengaja, Lisa mendengar bagaimana Rini menangani keluhan pelanggan secara agak emosional. Nah, Lisa merasa perlu untuk memberikan feedback kepada Rini, ya, karena buat Lisa, apapun keluhan pelanggan itu harus disikapi dengan secara profesional, tidak melibatkan emosi. Saat jam kerja berakhir, Lisa mendatangi Rini yang kebetulan sedang mengobrol dengan sesama petugas call center. Lisa menyampaikan feedbacknya dan memberikan saran dengan cara yang friendly, cara yang enak. Tidak ada respon khusus dari Rini kecuali wajahnya yang sedikit memerah. Lisa sama sekali tidak berpikir hal ini akan menjadi masalah karena sebagai teman kerja adalah sangat wajar saling memberi feedback dan saran. Ternyata teman-teman, anggapan Lisa salah. Saat mereka berada di klub kebugaran, terlihat sekali bahwa Rini menghindari pertemuan dengan Lisa. Dan Lisa tidak bisa memahami kenapa Rini bersikap seperti itu. Nah teman-teman, saya yakin sebagian teman-teman pernah mengalami situasi yang mirip dengan Lisa. Merasa sudah memiliki maksud baik, melakukan hal yang benar, tetapi yang terjadi tidak sesuai harapan. Bayangkan dampaknya bila situasi-situasi seperti ini terus menumpuk di pekerjaan. Bukan saja berpengaruh pada hubungan kerja seperti respon jadi lambat, konflik menjadi sulit ditangani, dan akhirnya berdampak kepada kualitas kerjasama dan bahkan produktivitas tim. Rasanya teman-teman bisa membayangkan ya, apa dampak berikutnya kalau setiap anggota tim produktivitasnya rendah. Nah, kasus seperti Lisa itu seharusnya tidak perlu terjadi teman-teman. Kalau Lisa memahami bahwa setiap orang itu memiliki sensitivitas interaksi sosial tertentu. Nah, sensitivitas interaksi sosial adalah sesuatu yang dianggap penting oleh seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Baik itu interaksi tatap muka, telepon, ataupun daring. Sesuatu yang bila saya mendapatkannya, maka saya akan merasa lebih nyaman, lebih terbuka, lebih mau bekerja sama, dan lebih mudah percaya dengan mitra interaksi saya. Jadi ini semacam kebutuhan di dalam berinteraksi. David Rock dari Neuro Leadership Institute merangkum sensitivitas interaksi sosial ke dalam 5 aspek yang kalau disingkat menjadi SCARF: status, certainty, autonomy, relatedness, dan fairness. Status adalah tentang seberapa saya dianggap penting dalam interaksi. Orang-orang yang dengan kebutuhan status tinggi biasanya tidak hanya menginginkan eksistensinya dihargai, tapi juga atribut-atribut yang melekat pada dirinya seperti gelar, pangkat, jabatan, bahkan prestasi atau hal-hal positif lainnya. Certainty adalah tentang seberapa saya mendapatkan kejelasan dan kepastian. Orang-orang dengan kebutuhan certainty tinggi sangat menginginkan kejelasan dan kepastian dalam hal waktu, fakta, kesepakatan, dan ekspektasi ketika berinteraksi. Mereka tidak nyaman dengan kata-kata mungkin, kita lihat saja nanti, terserah saja. Kalau teman-teman membuat appointment dengan mereka, teman-teman harus menyebutkan waktu dan tempat secara spesifik. Otonomi adalah tentang seberapa saya memiliki kontrol atas sesuatu. Orang-orang yang dengan kebutuhan tinggi untuk otonomi menginginkan memiliki wewenang untuk membuat keputusan dan bertindak.
Mereka tidak suka didikte dan mereka cenderung marah ketika wewenangnya diintervensi. Dalam konteks atasan bawahan, kalau teman-teman jadi atasan mereka, beri mereka penugasan dengan penjelasan mengenai tujuan atau sasaran, dan teman-teman tidak perlu menjelaskan mengenai cara mencapai tujuan, kecuali mereka bertanya. Relatedness adalah tentang rasa aman bersama orang lain. Orang-orang dengan kebutuhan relatedness tinggi mementingkan relationship, mementingkan kepercayaan dan hubungan kerja yang relasional, bukan transaksional. Untuk memulai pembicaraan pekerjaan atau bisnis sekalipun dengan mereka, teman-teman perlu memulai percakapan yang bersifatnya personal tetapi aman. Bisa jadi itu terkait dengan hobi atau hal-hal yang menarik minat mereka. Sementara fairness adalah tentang persepsi pertukaran yang adil. Orang-orang dengan kebutuhan fairness yang tinggi sangat menginginkan segala sesuatunya proporsional. Mereka ingin diperlakukan secara fair dan mereka juga menginginkan adanya transparansi. Untuk kasus Lisa dan Rini, teman-teman, Lisa mengabaikan kemungkinan bahwa Rini sangat mementingkan status. Dia merasa sangat tidak nyaman mendapatkan feedback di depan orang lain, walaupun orang itu adalah rekan kerjanya. Lisa juga mengabaikan kemungkinan bahwa Rini sangat mementingkan otonomi. Ia merasa tidak nyaman ketika Lisa memberikan saran tanpa diminta. Nah teman-teman, tanpa disadari banyak orang yang mengabaikan aspek sensitivitas interaksi sosial, sehingga mereka kaget dan sulit memahami ketika interaksi mereka tidak berjalan sesuai harapan. Dengan memanfaatkan pemahaman sensitivitas interaksi sosial, pada dasarnya kita menjalani aturan emas, yaitu perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Memanfaatkan sensitivitas interaksi sosial adalah salah satu dari teamwork skill, di samping komunikasi yang efektif dan menghargai perbedaan. Ketiga keterampilan ini semakin kita butuhkan di masa-masa pandemi atau krisis. Semakin sulit situasi yang dihadapi, semakin kita membutuhkan kerjasama. Pepatah Minang mengatakan, duduk surang basampi-sampi, duduk bersama balapang-lapang. Melakukan sendiri sulit, susah, melakukan bersama menjadi lebih mudah. Saya Priyanto Sutopo, Leadership Development Expert. Sampai jumpa pada pembahasan yang berbeda.